Ya tapi by the way ini katanya bisa nutup sendiri atau gimana, Pak? Waduh, saya nggak tahu kalau tutup sendiri ya. Saya biasanya nutupnya manual sih. Oh, manual? Iya. Kayak saya ini udah 2009 sih dengan konsep seperti ini bisa nutup sendiri loh. Oh. Woi! Fitur-fitur apa aja sih yang bakal ada nanti? Anjing panas goblok, apa dong? Ya cuy, balik lagi di Garasi 75 YouTube channel dan bareng gue Darmo di sini. Gue bakal jadi host selamanya insya Allah ya. Kalau ini masih panjang, kalau YouTube masih panjang ya. Kalau misalkan YouTube nanti bangkrut nggak ada yang tahu gitu. Tapi di sini gue bakal jadi host kalian, memandu kalian mereview mobil, entah itu mobil yang second, yang baru, yang mungkin mobil konsep, mobil masa depan nggak ada yang tahu juga. Tapi di sini gue nggak bakal sendiri, tapi bakal ditemani oleh rekan gue yang namanya di sini Slime namanya, tapi emang sedikit slime, sedikit gemulai sih katanya. Tapi by the way, sebelum itu gue udah ada di belakang gue ini ada mobil GS 300 dengan mesin V6 dengan apa tadi dengan berapa? Oh, dengan 3000 cc guys ya, katanya mah seperti itu. Tapi sebelum kita nge-review mobil GS 300 ini, kita bakal undang dulu Bapak Slime ya, untuk membantu saya menjadi TikTok gitu. Coba tolong Pak Slime, di mana Pak Slime? Ini dia. Ini rekan gue yang bakal membantu gue mereview mobil-mobil yang bakal ada di Garasi 75 ya, Pak Slime ya? Ya betul, Pak. Jadi sekarang kita mau ngapain nih, anjing? Jadi untuk yang pertama mungkin kita review dari body dulu ya. Oke, boleh. Ini dari body dulu. Body Ini kan pasti dong, ini Eropa loh. Oh iya dong. Keren. Ini sebenarnya pabrikan, kalau pabrikan Jepang, tapi kalau untuk pasar ini pasarnya untuk dipasarkan di Eropa. Oh, seperti itu. Iya, jadi ini kalau menurut saya sih hampir sama lah, sekelas dengan kelas-kelas Eropa dibandingkan dengan kelas-kelas Jepang yang reguler gitu kan ya. Saya diketoknya juga beda ya. Tuh kan beda. Kalau untuk kondisi mesin sih masih bagus Pak, ini masih. Bapak penjualan apa gimana Pak? Bapak tahu? Masih, enggak, karena kan saya emang sering ya pakai mobil ini gitu. Jadi kalau untuk kondisi, kalau untuk mesin ya, untuk dari mesin, untuk dari mobil ini walaupun tanpa ada turbo, dengan kapasitas mesin 3000 cc dan menghasilkan 220 horsepower ini sangat mantap. Mantap sih pasti. Mantap ya. Apalagi iya. mungkin yang buat kalangan-kalangan bisnismen, eksekutif yang mau pakai misalkan mobil elegan tapi pengen sendiri nggak disupirin, gua sarankan menggunakan Lexus GS 300. GS 300 ya betul. Terus apa lagi? Keren banget sih. Kelebihannya apa lagi Bang di GS 300 nih Bang? Biar orang-orang tahu dong masalah. Mungkin kalau kita berbicara masalah kenyamanan dari apa ya? Oh, mungkin saat mengemudi gimana, Bang? Nah, boleh itu, boleh, Bang. Boleh. Ya, tapi by the way ini katanya bisa nutup sendiri atau gimana, Bang? Waduh, saya nggak tahu kalau nutup sendiri ya. Saya biasanya nutupnya manual sih. Oh, manual. Iya. Kayak saya ini udah 2009 sih dengan konsep seperti ini bisa nutup sendiri loh. Oh. Woi! Kela, etana. Goblok. By the way kita lanjut ya. Kita di sini bakal menjelaskan
Fitur-fitur apa aja sih yang bakal ada nanti? Anjing panas goblok apa dong? Kita bakal menjelaskan fitur-fitur apa lagi yang ada di GS 300 ini. Mulai dari lampunya kali ya. Ya, kita mulai dari lampu. Apa aja nih, Pak? Ini kalau misalkan untuk lampu biasanya ini udah dilengkapi dengan lampu Project HD ya. Tapi kalau untuk ini lampu sennya masih pakai halogen. Dan untuk lampu jauhnya halogen. Dan karena ini pabrikan Jepang, karena ini mobil pabrikan Jepang, di sini dilengkapi dengan fitur mata kucing. Oh. Nah, begitu. Dan ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi kelebihan dari mobil ini. Di sini ada fitur namanya tuh bukan water heater. Kok di otak saya adanya water heater ya? Kenapa? Ya, betul. Jadi ini bisa ngebersihin sendiri sih. Ya, jadi lampu ini ketika kotor emang walaupun kalian ini misalkan dinaikin ke gunung ya atau jarambah ke pelosok gitu, ke pelosok ya. Pelosok itu kan leleur terus kebul. Nah, ini bisa dibersihin. Bisa dibersihkan ya. Oleh washer ini, guys. Nanti Nah, kita coba ya, nanti kita coba. Tapi by the way, setelah itu si GS 300 ini punya 8 sensor tuh ya. Kalau setahu gua ya, tapi kalau salah ya maaf, bisa cari Google ya anjing ya, nggak usah protes lu. Kalian bisa cari kalau nggak salah ada 8 sensor. 4 di depan, 4 belakang. gitu. Jadi ini sangat aman sekali ya buat para eksekutif. Gua sekarang bilangin ya, para eksekutif. Iya, kalian para ya. eksekutif muda terutamanya ya. Kalau misalkan pengen tidur sendiri tapi mobilnya lamban, pakailah Polvo. Cocok. Ada info lagi guys ya, dengerin nih, jangan pergi kemana-mana ya. Si sensor ini tuh, nanti kalau misalkan kalian ada motor mau tabrakan, katanya ya, ini mah katanya ya. Tapi kalau kita mau ngetes pas tabrakan juga boleh, kalau misalkan dibolehin sama yang punyanya. Tapi mending jangan sih. Boborot kena. Boborot, Pak. Ayolah lah misalkan kalau kita coba untuk tabrakan, untuk repair bodinya, jangan. Ya tapi kan buat uji coba aja, katanya bisa ngerem sendiri cuy, dan setirnya langsung lurus katanya. Tapi kan nggak ada yang tahu kalau. Ya. Itu. Apa tuh? Oh, kekunci katanya. Ya, si setirnya nggak akan bisa turun di mana. Kalau mau coba kalian coba sendiri ya di rumah ya, jangan nyuruh kita untuk coba. Udah kita langsung masuk ke fitur dalamnya aja kan. Ya, mari kita langsung cek interior ya langsung ya. Nah, kita sekarang udah di bagian dalam mobil GS 300, betul? Nah, ya. Dan kita mau review dulu dari apanya nih anjing kira-kira ya. Tapi by the way, sebelum gua ngasih tahu dalamnya, tapi kita harus lihat dulu. Ini semua udah pakai soft touch ya, bisa dibilang. Ini tuh nyoy gitu loh, kayak main squishy tau nyoy, squishy gitu. Dari mulai pintunya sampai ke dashboardnya, wah. Terus juga ini udah dipasang sama kulit ya, bukan kulit sunat, tapi nggak tahu gua kulit apa yang gua nggak jelas. Kalian bisa cari di Wikipedia. Dan ini sudah terlihat elegan sekali sih ya. Nah, ini udah dilapisi sama wood panel juga ya. Jadi ya kalau disaingin sama kalau buntung ya jauh lah ya. Ya, harganya juga beda tuh anjing. Kita coba dulu kita dari ini ya. Ini kalau bisa dilihat nanti bakal ada sinematiknya. Ini tuh kita bisa ngeset loh, Cok, si kursi-kursinya ini loh. Ya, kita lihat dulu ya. Misalkan kita atur-atur ya. Ini maju mundur tuh. Kayak enak gitu. Kayak enak aja gitu anjing, ngerti ya? Tuh, ini naik turun. Ini udah pakai electric set untuk jok ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih ya. Nah, ini bisa di set itu ada di sebelah sini. Nanti ada sinematiknya kalian bisa lihat. Ini bisa set, ada set 1, 2, 3 tuh ya. Jadi kalau misalkan ada orang terus nyobain mobil kalian tapi si joknya tuh diganti-ganti, kalian bisa langsung nanti ngeset sendiri lagi, pencet yang angka 1. Jadi kalau dicoba sama orang lain terus beda, kalian tinggal pencet angka 1 aja anjing, nggak usah ribet ya. Kayak binomo, nggak susah. Ngerti loh biar masuk binomo. Ya kan? Terus di sini udah pakai semua, cuma sekali pencet kebuka semua. Lihat, kebuka dong, paham? Lihat, semua kebuka ya, anjing. Sampai mata batin kebuka, anjing. Ngerti lu? Terus ini juga udah pakai keyless by the way. Mobil ini udah pakai keyless, bisa dilihat. Ini kunci bisa dibawa-bawa. Ini jaraknya itu sekitar 700 km. Kalau kamu di Pulau Jawa, ini mobil ada di Pulau Sumatera, mah
nggak jalan ya. Dipikir-pikir, jangan kamu dipikir bisa. Nggak dong, ini cuma berapa meter ya? Ya 2 meter kali ya, atau semeter gitu jaraknya. Jangan hilang susah nyarinya. Oke, kita langsung ke dalam mobil nih ya. Nah ini cuy ya, saking kunyamannya ini sampai bisa bawa kita jadi tidur nyenyak gitu. Ya nggak sih, kayak fucking enak banget. Tarik tuing bro. Nah ini mobil GS 3000 ini jauh pisannya. GS 300 ini kelahiran tahun 2009 ya, dan ini masih berfungsi semuanya dengan baik, alhamdulillah. Dan by the way, dari mulai setir dulu ya. Mulai setir itu udah di sama panel juga. Dia pakai panel juga yang seperti gua bilang tadi. Interior sudah menggunakan semua panel sama kulit dan soft touch gitu loh ya. Ini juga klakson bisa bunyi. Nah, itu klakson bunyi ya. Apalagi nih? Dari mulai setir di sini udah pakai audio system apa sih ya namanya ya? Audio settingnya tuh udah mulai disetir. Gua nggak tahu namanya apa, gua nggak paham. Kalian bisa lebih paham kali ya. Di sini ada buat ngegedein volume, ngecilin sama mindahin track-track playlist lagu kalian. Ada mode juga di sini. Modenya mau 5M, AM atau radio atau aux. Nah, ngomong-ngomong aux ya. Si GS 300 ini sudah menggunakan aux 3.5 ya aux-nya. Dan di itu tuh ada di sebelah sini. Nanti ada di sinematiknya ya. Ada di dalam sini. Si aux-nya dicolokin aja ke HP kalian. Oke. Dan di sebelah kanan setir ini ada untuk Bluetooth. Tapi Bluetooth ini cuma bisa digunakan menggunakan telepon saja, tidak bisa digunakan untuk media seperti ya mungkin yang tahun 2021 udah lebih modern, bisa jadi nyetel musik via Bluetooth. Nah kalau ini yang GS 300 ini belum, jadi cuma bisa ngangkat sama matiin telepon aja gitu cuy ya. Canggih loh cuy, 2009 udah canggih. Aing aja masih main kaleci anjing 2009, ini udah canggih anjing. Ini spion guys, ini udah auto dim. Bener nggak sih bang? Oh, ini spion udah auto dimmer cuy. Jadi kalau misalkan ada pantulan dari belakang, ada dua cara kalau bisa menghalaunya cuy, biar kita nggak silau. Pertama, ini udah auto dimmer. Kedua, di sini ada fitur yang namanya nutup pintu kaca belakang tuh ya, bisa dilihat nanti ada fiturnya di belakang. Kita pencet. Oh ini mah ini salah anjing. Ini bro, nih set. Ketutup anjing ya, kalau kalian ciuman nggak akan ketahuan gitu, tutup aja dari belakang ya nggak sih? Dosa bego. Kayak fucking keren banget itu. Di sini banyak banget cuy, sumpah. Kalian bisa lihat nanti sinematiknya ada apa aja. Pokoknya di sini ada buat mirror, ada yang left sama right, buat kiri kanan bisa diatur dari sini, oke. Terus ada buat ngelipat si apa nih fucking spion ini, bisa ketutup nih. Ya, gua nggak megang banget sih, nggak kayak kalau buntung kan harus mesti gitu ya nggak sih, tangan kita bisa hancur kalau ketabrak. Ini nggak cuma gitu aja udah kebuka tutup ya kan, sama bisa ini ada sensor sensor parking gitu, jadi kita tahu kalau misalkan di belakang ada orang atau depan ada orang gitu kan, nanti sensornya bunyi gitu. Ini ada AFS tuh apa sih mas ya? Oh buat sleep katanya AFS tuh, kalau misalkan kalian tuh hujan, nah ini AFS-nya onin biar tidak sleep bro, karena sekarang kan Bandung lagi hujan ya, apalagi dingin pengen mencuk terus kan di rumah, nggak ada yang tahu. Nah fungsinya itu nggak ada hubungannya anjing ya sebenarnya mencuk sama ini, cuma ini biar nggak sleep aja pakai AFS. Nah ini ada max, ada mode juga nih, kalian bisa lihat ini buat naik turunin pencahayaan di monitor atau di display yang biasanya ada indikator ya. Ini bisa sampai wah anjing meledak pisan bro, emang seperti cahaya surga anjing tuh ya. Mati, ini maksimal. Langsung lihat anjing molototan ke aing Pak cahaya nate. Oh. Ini cuy. Ini yang menarik. Kan kalian dilihat di awal ada washer lamp ya. Pembersih kaca sendiri, kita bisa lihat ya gimana caranya, kita pencet coba ya. Oh enggak ya. Oh lampunya harus dihidupin dulu ya. Kita coba ya. Nih. Ini ngeri banget sih anjing ya. Sumpah ini kerennya coy. Gua kalau beli mobil ini
Gue sepanjang jalan gini-gini terus mencerat anjing lu, banjir. Terus ini ada sebelah kirinya, di sebelah setir itu ada start stop engine. Ini udah modern banget 2009. Mana ada mobil pakai start stop engine sebelum Lexus, setahu gua sih ya. Terus ini yang ngeri mah, setirnya bisa atas bawah cuy. Nah, nih set ke bawah, ya kan? Set misalkan kamu jecang ke atasin, bisa ngalangin jecang kamu ya. Terus ini bisa maju, lihat maju anjing sampai oh enggak sekiranya gue sampai sini anjing nyetir gini anjing. Ini bisa mundur lagi, terserah lah ya. Pokoknya ini namanya electric tilt steering. Nah, electric tilt steering itu adalah yang ini naik turun tuh ya. Nah, yang kalau maju mundur itu adalah electric telescopic steering. Nah, ini maju mundur. Kalau misalkan kalian merasa nyaman gini, ayo fine. Kalau ajak apa? Nah, terus yang kedua ini yang menarik ya. Di sini ada mode-mode setirnya nih. Kalau misalkan kalian kayak Honda Jazz, itu kan ada yang sport, ada yang normal. Nah, ini lebih dari itu anjing. 2009 mana ada Jazz 2009 RS pakai gini? Nggak ada, cuy. Ini harganya tuh berapa? 220 ya? 230-an tuh. Yang secondnya, yang barunya udah nggak keluar dong pastinya. Ini ada sport, mode sport ya. Kalau misalkan kalian pengen ada Lamborghini di jalan tol mau disusul pakai sport kalian ya. Ini pakai normal bisa, ada power juga. Nih, power tuh kalau misalkan jalanan tuh ya lancar-lancar aja dan emang kalian mau sport terus ngegas banget dengan menggunakan maksimal 220 power horse itu, ya kalian bisa coba ini gitu loh ya. Yang kedua yang snow. Nah, yang snow ini kalau misalkan ini cok, ada indikatornya di sini nih. Kalian bisa lihat indikator kalau misalkan gue pencet ini. Nah, nih ya, gue pencet terus. Nah, rusak nanti takutnya ya. Ya kan? Nah, ini yang sedikit beda anjing ya, Pak. Udah lu aing. Nah, di sini nyala nggak sih? Nah, ini ada buat pendingin bujur. Kalau bahasa Sundanya mah. Kalau bahasa Indonesianya itu biar bujur kita tuh nyaman atau enggak di jok ini. Dia bisa mengeluarkan aura-aura panas bujur atau dingin jadi dingin bujurnya ya. Ini kalau warna biru, ini kalian diemin aja. Lama-lama mules pengen modal. Nah, itu dari sini gara-gara ini ya. Nah, ini cuy. Ini buat ngatur suhu pantat. Kalau misalkan kita jarak dari sini ke Papua Nugini nyetir gitu misalkan ya, kan jauh banget tuh panas bujur. Ini bisa didinginin. Kalau misalkan kita nyetir ke Kalimanjaro tiris pisan, misalkan ke Everest nyetir mau pakai mobil ini, nggak sanggup kan pakai yang panas gitu ya. Sama ini, ada ini. Ini nggak penting juga dijelasin sih. Sebenarnya buat ini aja kalau kalian lagi gabut, macet. Nah, ini jurus kobel namanya. Ya. Seperti biasa ini mah buat ada ini ada tambahannya lagi cuy, additional gitu loh. Sebenarnya ini bisa ditutup. Nah, iya ini. Nah, itulah ya, nanti ditulis aja di bawah ya editor ya. Tolong kerja dong yang bener kamu. Nah, ini pokoknya buat naro-naro card holder atau gimana. Sama di sini juga udah dilengkapi buat yang kalian suka merokok di sini, yang bos-bos mafia ngerokok banget dalam mobil. Nah, fucking asshole di sini ya. Sama buat ngecas juga di sini bisa nih pakai ini. And then kita udah disediakan oleh audio di sini. Nah, audio ini dibuat oleh microwave. Hah? Ini seperti biasa ada on off AC. Terus ini auto juga, AC-nya bisa diatur ya. Ini ada yang buat passenger, ada juga yang buat supir. Nah, kita yang misalkan kamu tuh lagi panas, lagi berantem sama pasangan kamu gitu ya, kamu merasa panas, oke, sampai 16 sampai 20 low banget, it's fine gitu. Ini buat yang passenger bisa digedein, jadi beda-beda gitu. Anjing, kenapa auto gede banget anginnya anjing? Wey, oh ini gara-gara auto ya, tolong. Oh, klimat. Nah, ini kalau misalkan mengatasi kepanasan ini, anginnya rada ngegelebuk, saya pakai mencet low. Nah, tuh. Ini udah pakai touchscreen 2009 GS 300 Lexus mesin V6 sudah menggunakan touchscreen LED ya di sini ya. Bisa diatur tap. Nah, itu fucking easy gitu. Ya. Di sini ada audio juga. Audionya seperti biasa, modenya bisa diganti di sini atau di sini. Ya, seperti itu. Ini info aja kalau misalkan kalian info masa depan kalian nggak akan bisa dilihat di sini dong anjing ya. Kamu emang prama dukun apa mobil?
Enggak, ini bisa dilihat info kalian, trip infonya berapa, ada average speed, distance, cruise-nya bisa gimana, ini bisa di reset juga. Ini info-info sudah termasuk di LED di tengah-tengah ini ya. Ini udah sangat informatif sekali. Display juga bisa diatur nih ya, kontras, brightness dan lain-lain. Oke, fucking good. Cuman menurut gua yang kurang itu ketika emang ini 2009, keluaran tahun 2009. Ini nggak tahu bisa diupdate atau enggak ya. Si audionya ini dia masih kayak pakai tape gitu, tahu nggak sih? Yang suka pakai pensil kalau misalkan dimasukin terus digulung-gulung itu kan. Nah, itu lagu-lagu Peter Pan zaman heubeuh meureun, apal sok diputar-putar deui. Nah, ini pakai di sini, cuma kurangnya menurut gua kurangnya itu ya. Sama CD juga bisa masuk di sini. Jadi bisa pakai CD atau tape gitu. Kalau gua kan masih pakai Bluetooth media biasanya, atau emang bisa pakai apa lagi sih zaman sekarang gua nggak tahu deh. Ya gitulah. Nah lah, pakai Android sekarang kan udah aneh-aneh, pakai Google Play nggak jelas ya. Apalagi udah itu aja. Tapi yang paling menarik sih ini sih, dari sebelah sini sama sebelah sininya sih edan banget gitu. Jadi mobil ini GS 300 2009 ini sudah menggunakan sunroof. Bisa dilihat ini close. Anjay, ya nih lihat ya. Ini fucking good, man. Kita dengan 220 juta udah bisa kebeli semuanya. Fitur-fitur tahun 2009 udah ada. Nggak kalah sama yang tahun 2021, man. Jadi buat kalian semua, ya gue capek banget nih ngomongin kalian nih. Kalau misalkan eksekutif muda, bisnismen, kalau mau pakai mobil yang elegan, sedikit sporty, nyaman, fiturnya banyak, udah pakai GS 300. Gua ngasih saran sih. Tapi kalau misalkan emang kalian punya persepsi mobil lain, ya fine-fine aja. Gua mah ngasih tahu aja gitu. Ya paling itu aja. Ya ini seperti biasa lah, sunroof. Kalau misalkan kalian kampungan suka keluar-keluar kayak kampungan banget gitu, anjing apa sih gitu. Sombong amat. Dan terakhir kata pemilik mobil ini, tolong dijelaskan kalau misalkan yang mau milih mobil itu harus dilihat dari kenyamanan ya. Antara kenyamanan kaki sama kenyamanan kepala. Cuma si GS 300 ini bisa dibilang lebih mengutamakan kenyamanan untuk si supir gitu loh. Karena fitur-fitur untuk supirnya itu sangat banyak sekali teman-teman. Seperti itu ya. Apalagi di belakang, mau lihat belakang, nanti bikin sendiri sinematiknya ya. Capek banget gua dah bikin sinematik nih. Di belakang ini udah pasti kelihatan. Ini buat sama armrest juga ada di belakang, bisa diambil di tengah-tengahnya. Terus dibuka. Ini lihat. Ini kebuka buat wine, buat mabok, kalian amer gitu anjing. Oh, ini anak dajal nih. Iya deh. Ya bisa di belakang. Sama itu di belakang itu bisa dibuka. Nanti bisa ada ya, bisa dibuka. Itu tuh bisa ngambil barang yang di bagasi dari dalam mobil. Nggak perlu keluar mobil hujan-hujan gitu kan, kayak ngambil payung. It's fucking easy, man, ya. Seperti itu. Ya. Oh ya. Mobil GS 300 ini transmisinya adalah automatic. Ya, oke. Biasa automatic kalian udah tahu lah ya. Cuma belum pakai apa namanya yang di sebelah sini tuh pedal shift gitu. Ya. Oke, guys. Mungkin cukup sekian review dari gua dari Garasi 75 ini untuk mereview GS 300 dengan mesin V6 dengan cc 3000 ya. Oke. Transmisi otomatis seperti biasa. Kalian kalau emang suka, kalian bisa boleh tanya-tanya di sosial media kita di bawah, karena kita juga open untuk penjualan ya. Kita bantu ya, cuma ya kita juga butuh duit anjing, ngerti lo. So, last word dari gua, thanks for watching this video. Jangan lupa buat di like, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di sebelah sini, tolong diedit ya nanti ya. Nah, nama gua, kalau IG gua ada di sini. Nah, muter-muter di sini nih, muter-muter, masuk ke kuping, keluar dari kuping lagi ya. Tolong editor diedit ya kalau bisa, oke? Oke, terakhir gua Darmo, and see you next video. Salam olahraga. Anjing, salam olahraga anjing. Salah dong. Ya, apa ya? Salam apa dong? Salam otomotif. Anjing, salam otomotif kayak sport gitu lah anjing, ngerti gak sih?